nggak sih kalian ngerasa takut untuk ketinggalan informasi atau tren terkini yang sedang ramai diperbincangkan? Kalau iya, berarti kalian termasuk jenis masyarakat yang sering dilekatkan dengan istilah FOMO, yang merupakan singkatan dari Fear of Missing Out. Fenomena tersebut cukup menarik karena merupakan hasil dari evolusi fenomena serupa dalam kehidupan nyata kita, yang mungkin kita kenal dengan istilah gosip. Persamaan utama dari keduanya, baik gosip maupun FOMO, adalah nilai dari informasi dan komunikasi yang dirajut oleh manusia dan digunakan sedemikian rupa untuk menentukan value atau nilai terhadap diri sendiri maupun terhadap kenyataan yang manusia hadapi. Dalam lingkup internal diri kita, jumlah informasi yang kita terima, kita miliki atau kita bagikan dapat menjadi sebuah tendensi dari penilaian orang lain terhadap diri kita yang dapat beranggapan bahwa kita itu benar atau wawasan yang kita miliki itu luas dan lain-lain. Sementara dalam konteks eksternal atau kehidupan sosial, fenomena tersebut dapat menjadi sebuah sarana unjuk gigi orang-orang dalam menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah dalam sebuah tragedi, konflik, atau drama yang mungkin cukup sering kita temukan. Dan penghakiman yang diberikan oleh netizen tersebut pun pada akhirnya bermuara pada kebutuhan akan validasi dan atensi terhadap keberadaan yang dimilikinya. Tidak berhenti sampai di situ. Dalam lingkup yang lebih luas, ketika kita memandang manusia sebagai satu keutuhan yang hidup dalam sebuah kebudayaan, maka kita dapat melihat fenomena FOMO sebagai sebuah perilaku masyarakat yang mencoba mengais-ngais identitas atau karakter di dunia modern saat ini yang dapat dikatakan penuh dengan gimmick atau kepalsuan. Dengan melibatkan dirinya pada arus informasi atau arus tren tertentu, seseorang dapat menemukan sebuah identitas yang dapat digenggam atau dilekatkan pada dirinya ketika mereka tidak mengetahui siapa dirinya. Alhasil, berdasarkan ketidaktahuan tersebut, kebanyakan orang mulai melekatkan atau menempelkan karakter yang dimilikinya atau katakanlah identitas yang dimilikinya pada setiap fenomena yang ditemui di internet, hingga pandangan hidup yang dimilikinya terkesan labil dan tidak konsisten. Fenomena tersebut kemudian diperkeruh dengan adanya label atau nama dari mayoritas masyarakat yang melakukan tindakan tersebut, yakni dengan sebutan netizen. Mengapa saya bilang diperkeruh? Karena dengan adanya nama yang mewakilkan diri mereka, maka di saat yang bersamaan mereka menyadari akan adanya identitas yang membenarkan tindakan tersebut. Dan meskipun netizen tidak selamanya melakukan tindakan yang berorientasi pada nilai-nilai negatif, namun hal tersebut seolah melegalkan atau membenarkan beberapa tindakan absurd atau bahkan bodoh yang dilakukan oleh sebagian orang yang tentunya berlindung di balik identitas tersebut. Pola pikir kerumunan tersebut pada akhirnya melemahkan keunikan dan keberagaman karakter yang dimiliki oleh manusia. Hingga pada akhirnya, kesadaran yang masyarakat miliki seolah cenderung seragam dan tidak ada perbedaan antara seseorang dengan kebanyakan orang lainnya. Alhasil, kita seolah hidup dalam kondisi yang aneh di mana ruang sosial yang kita bangun, baik di dunia nyata maupun di sosial media, dipenuhi dengan beragam gimmick hanya demi tren, atensi, atau perhatian yang diberikan oleh orang lain. Banyak para pemikir eksistensial seperti Nietzsche dan Kierkegaard yang beranggapan bahwa pola pikir kerumunan justru merusak nilai dari kerumunan itu sendiri yang sepatutnya bersifat kolektif dan bahu-membahu untuk mencapai tujuan yang telah dicita-citakan. Namun, dikarenakan masyarakat kita secara keseluruhan tidak mengetahui mau dibawa kemana jalannya peradaban ini, pada akhirnya jalan yang dipilih adalah mengedepankan tujuan-tujuan personal atau tujuan-tujuan individual yang salah satunya adalah keinginan akan sebuah pengakuan dengan beragam tindakan yang dilakukan olehnya di internet. Dan yang lebih parahnya, terkadang perilaku tersebut diwarnai oleh aksi saling menjatuhkan satu sama lain dengan memperebutkan nilai siapa yang benar dan siapa yang salah hanya sebatas demi sebuah pengakuan yang menyebabkan masyarakat kita justru kehilangan nilai-nilai luhur seperti norma dan etika dalam kehidupan. Sekian konsultasi, sampai jumpa.